Shalom, selamat sore, selamat mengikuti ibadah Sabtu Sunyi kepada Bapak Ibu dan Saudara yang ada di ruangan gereja di sini, juga yang mengikuti streaming dari rumah. Selamat berhimpun di hadapan Tuhan, Allah Bapa kita, memperingati dan merayakan siklus Paskah Sabtu Sunyi saat ini dengan tema
Shalom, selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah Sabtu Sunyi di ruangan ibadah ini, juga yang mengikuti dari rumah secara streaming. Selamat berhimpun di hadapan Tuhan Allah Bapa kita, memperingati dan merayakan siklus Paskah Sabtu Sunyi. Saat ini dengan tema Yesus dalam dunia orang mati. Marilah kita teduhkan jiwa kita dalam ibadah ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara berbalasan. Diambil dari Mazmur 31 ayat 1 hingga ayat 6. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Insan tangisi dosamu.
Jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai perintah kepada kita untuk terus mengasihi sesama. Firman berbunyi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita menyadari sidang jemaat bahwa jikalau saat ini kita beribadah sebagai peringatan akan kematian Yesus Kristus dan saat ini ia telah terbaring di dalam tempat di mana ia dimakamkan. Dan karena itu kita tahu bahwa apa yang dialami Yesus itu karena dosa-dosa kita. Karena itu mari dalam kerendahan hati kita mengaku dosa dan berkata dalam hati, ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Engkau telah mati dan berada di alam kubur karena dosa-dosa kami. Ya, sungguh kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah, kasihanilah, dan layakkanlah kami oleh anugerah-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk,
tidak akan kupandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Golgota tempat Tuhanku disalib. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita telah boleh memberi persembahan dan mari kita yakin bahwa apa yang telah kita berikan kepada Tuhan pada ibadah Sabtu Sunyi ini adalah untuk kemuliaan-Nya semata. Dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan dari ibadah kita untuk menghayati perayaan Sabtu Sunyi ini, yang mana firman Tuhan terambil dari 3 bahagian, yaitu dari Ayub, kemudian dari 1 Petrus, dan Injil Yesus Kristus menurut Matius, yang nantinya kita akan renungkan dengan tema Yesus dalam dunia orang mati. Yesus dalam dunia orang mati. Dan sebelum firman Tuhan kita baca, kita renungkan, mari sidang jemaat kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, peristiwa Sabtu Sunyi ini, yaitu tempat di mana kami mengingat anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mati dan kini berada di dalam dunia orang mati, terbaring tidak berdaya di dalam makam Yusuf dari Arimatea. Kami mau mengingat kisah itu ya Bapa, untuk terus mengajarkan kepada kami
betapa luar biasanya pengorbananmu di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pengingat bagaimana agungnya peristiwa itu. Dan karena itu, dimanapun kami berada dan dalam suasana apapun, biarlah kami dimampukan untuk mengarahkan seluruh hidup pada pemberitaan firman-Mu yang kudus. Bersabdalah ya Bapa di surga, kami siap mendengarkan-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Untuk pembacaan pertama terambil dari Ayub 14 ayat 1 hingga ayat 17. Lembaga Alkitab memberi judul "Telah mati, tidak ada harapan lagi". Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangan-Mu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat. Sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah dia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimateraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua
dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani oleh roh, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian sabda Tuhan. Hosiana. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Amin. Kurre sumanga puang tu kadampi.
Jemaat yang kekasih, Yesus dalam dunia orang mati. Yesus dalam dunia orang mati. Menurut kesaksian Matius, mayat Yesus diambil oleh seorang kaya yang juga adalah muridnya, yaitu Yusuf yang berasal dari Arimatea, lalu memakamkan di dalam kuburnya, kubur yang baru digalinya, sebuah liang, bahasa Torajanya mungkin liang. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang kita di dalam gedung atau ruang gereja ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, kira-kira kalau muncul pertanyaan, apa yang Yesus sedang lakukan di dunia orang mati sekarang? Apa yang Yesus sedang lakukan? Ya mungkin ini pertanyaan bodoh, tidak juga. Kritis tidak juga. Tetapi mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa yang Yesus lakukan? Sebab ada ayat firman Tuhan yang sepertinya mengatakan bahwa ya Yesus sedang melakukan sesuatu. Seperti ayat 6 dari 1 Petrus tadi. Injil diberitakan kepada orang-orang mati. Sehingga pertanyaan, kira-kira Yesus sedang apa? Hati-hati kita menjawabnya. Kalau kita katakan Yesus sedang melakukan sesuatu, sedang mengabarkan Injil kah? Menyembuhkan orang sakit kah? Maka pernyataan berikut ialah, jikalau demikian berarti Yesus tidak mati. Karena ternyata dia masih tetap melakukan sesuatu di dunia orang mati. Pertanyaan berikut ialah, apakah Yesus hidup turun ke dalam dunia orang mati, ataukah memang Yesus betul-betul mati dan turun ke dalam dunia orang mati? Jadi saya katakan tadi, memang hati-hati kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau kita katakan dia sedang mengabarkan Injil, orang akan mengatakan, oh Yesus tidak mati. Tapi kalau kita katakan Yesus tidak berbuat apa-apa, dia betul-betul mati, orang bertanya, terus ayat 6 dari 1 Petrus tadi itu menjelaskan apa? Itu pertanyaan-pertanyaan di sekitar Sabtu Sunyi. Sidang jemaat yang kekasih, saya akan menjawab pertanyaan itu, tetapi sebelumnya itu mari kita pahami dulu apa itu Sabtu Sunyi bagi kita Gereja Toraja. Sabtu Sunyi bagi kita Gereja Toraja, sidang jemaat, ialah suatu tempat di mana kita mengenang tentang kematian Yesus Kristus. Makanya tadi dibaca dari Matius itu, mayatnya Yesus diambil lalu dibaringkan di kuburan milik Yusuf dari Arimatea. Kita kenang itu. Mengapa itu perlu kita kenang? Karena mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus yang tidak berdosa ini telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Itu sebenarnya yang mau direnungkan dalam Sabtu Sunyi. Gara-gara saya, gara-gara dosaku, belanaku morato, amat itu pengeso. Itu perenungan pertama di Sabtu Sunyi. Perenungan kedua adalah bahwa
kehidupan ini tanpa harapan. Kehidupan tanpa harapan. Apa itu kehidupan tanpa harapan? Itulah kematian. Oh, mati ki pale. Kita tidak akan selamanya hidup. Jangankan saya, Yesus pun mati. Ternyata lah mati ki pale itu kita tahu. Itu juga bagian daripada perenungan Sabtu Sunyi. Dini tangga kaleta melihat mayat Yesus, merenungkan kematian Yesus, dan kemudian merenungkan kematian kita juga. Itu yang kedua maknanya. Yang ketiga ialah masa perenungan, masa sunyi. Makanya disebut Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Sunyi dan suci tidak bisa dibedakan. Dalam kesunyian ada kesucian. Kesucian mesti nampak dalam kesunyian. Tidak sama, tapi kondisinya kurang lebih sama dengan Siluta Jolu Bali. Apa misalnya toh? Nyepi, ya. Tempat merenung. Perenungan diri memberi makna terhadap kematian Yesus dan tengah diri kita. Jadi sesungguhnya Sabtu Sunyi bagi kita Gereja Toraja ialah tempat di mana kita menenangkan diri dan budak bangga di tengah, jangan terlalu cerewet, ya. Jangan terlalu banyak bicara, banyak merenunglah pada diri sendiri. Namanya juga Sabtu Sunyi. Jangan Sabtu Sunyi baru pergi mencak-mencak di sana, tertawa, terbahak-bahak. Itu mah bukan sunyi, Bapak Ibu, itu namanya Sabtu ramai. Ya. Yesus sedang dalam kubur, kita kesana kemari tertawa-tawa dan lain-lain. Sabtu Sunyi memberi makna kesunyian tapi suci dan agung. Nah, sehingga kalau tadi muncul pertanyaan, kira-kira Yesus buat apa? Saya mau katakan itu tidak usah ditanyakan. Ya. Jangan ditanya itu. Itu tidak boleh ditanyakan di Sabtu Sunyi. Lebih baik kita bertanya pada diri kita, hai diriku, kau mau buat apa mumpung kau masih hidup? Nah, itu jawabannya pertanyaan tadi. Kalau ada yang bertanya, kira-kira Yesus sedang buat apa? Jawabannya ialah jangan banyak bertanya. Sekarang banyak merenunglah tentang hidup ini. Bahwa gara-gara saya, Yesus mati. Nah, sidang jemaat Tuhan terkait dengan Sabtu Sunyi ini, perenungan-perenungan hidup yang kita melakukan, pesan firman Tuhan kita lewat bacaan yang kita sudah baca tadi adalah seperti ini. Pertama, bahwa dari dunia orang mati tidak ada harapan sama sekali. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di hari Sabtu Sunyi ini. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi yang bisa diharap. Tak mau apa bisa diranuan lamai kematian. Makanya Ayub berulang-ulang tadi memberi penjelasan dan uraian-uraian baik yang bisa kita mengerti maupun tidak. Pinakuai Ayub makada, iyanna karontok kayu, de siapa yaga ina masih bisa diranuan tu karontok kayu. Nia tu tahu kematemi. Bahkan kita pengkhotbah mengatakan, ya, anjing yang hidup lebih berharga daripada manusia yang mati. Tidak ada sesuatu yang bisa diharap dari kematian. Kalau pohon kayu menyentuh air akarnya bisa pementaruh. Tapi yang nak tahu mate, mi diboloi wilas sudah menatua. Tidak ada lagi yang bisa diharap. Sehingga di dalam ayat 10 tadi, bacaan kita di Ayub, tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, hilang berbekas. Singkatnya kumata ame apa diranuan jomai kemat demiki. Nah.
Itu yang dikatakan oleh ayat 12. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga. Itu dikatakan Ayub. Firman ini mengingatkan kita itu dalam Sabtu Sunyi kumonang ta'lim apa di ranuan kemate mikir. Tapi jangan fokus pada hal itu. Bukankah sebelum mati ada kehidupan? Itu pembandingnya, sina jemaat. Daon ayat terbang mau direnungkan tu soal kematian, yang tamati pale nang taklim apa dan lain-lain. Nah, itu jugalah alasan mengapa teologi Protestan menggariskan tak moga ini di persembayangan tu kemate bi. Tuori ki atas persembayangan. Yang namate menapopa, ane masau. Jadi itu yang pertama mau dikatakan di Sabtu Sunyi ini. Dari dunia orang mati, dari kematian tidak ada yang dapat diharapkan. Dan itu ayat rujukannya ayat 14, ayat 10 dan 12. Itu rujukan Alkitabnya. Nah, sekarang yang kedua adalah pesan kepada kita di Sabtu Sunyi ini ialah Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yesus masuk ke dalam suatu keadaan, yaitu kematian yang tidak ada lagi harapan. Dan Yesus masuk ke dalam kondisi seperti itu karena kita. Nah, itu yang dikatakan kemudian di dalam Matius 27 tadi, ayat 58, itu jelas kata-kata yang dipakai oleh Matius. Mayatnya Yesus. Berarti Yesus mati. Mayatnya Yesus diambil, lalu kemudian dibaringkan oleh Yusuf dari Arimatea di dalam tempat pemakamannya. Yesus mati. Jemaat Tuhan, Yesus mati. Kalau Yesus saja mati, manusia yang tidak berdosa, Allah itu bisa mati, yaitu kita torotolino, nakabu ulangan, nakabu rokok kidosa. Pasti mati juga ki. Dan kalau kita mati seperti tadi pertama saya sebut, tidak ada harapan dari kematian. Jadi kalau Yesus saja mati, apalagi kita? Nah, mengapa kita mati? Adalah karena dosa. Upah dosa adalah maut. Dosa adalah perlawanan terhadap Tuhan. Di Petrus tadi diurai dengan sangat jelas tentang bentuk-bentuk dosa. Percabulan napasia, baik ketahuan maupun tidak ketahuan. Buara kata lama masih suloi Bapak Ibu. Tapi Bapak di sorga tahu semuanya. Dan yang pasti ialah bahwa upah dosa adalah maut. Bukan cuma kematian, tapi keterputusan dengan Tuhan. Dan manusia yang terputus dengan Tuhan, ya lona. Nah, kalau Yesus kemudian mati itu karena dosa-dosa kita, sehingga sina jemaat perenungan kita di Sabtu Sunyi ialah betapa mengerikannya dosa itu. Betapa mengerikannya dampak-dampak dari dosa. Kaya mila dikilala ito. Belan dosa tamaratona susidika atau tupung Yesus. Tapi sina jemaat da omo pati penduan itu pengisu. Dia sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Da omo toleh salib itu. Dengan kita melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi pesan kedua bagi kita, oh betapa mengerikannya dosa itu. Sampai Yesus pun mati karena dosa-dosa kita. Tangan di perkara mati kita. Maka dari itu, wena den tua siapa?
perbandingan dari kematian. Karena kita masih hidup, maka marilah kita lakukan kehendak Tuhan. Sabab yang mati dah kok, tak mau apa-apa. Itulah Sabtu Suci sidang jemaat. Di mana kita bisa duduk tenang di rumah kita, di kamar kita, bercerita dengan keluarga tentang makna dari hidup ini. Ada saat di mana tak tahu tasi penceritaan. Ada saat di mana kita sendiri lah si pak kada kini ampo tanah tak mo lah si pak kada ki balin tak mo lah si pak kada ya anak tak mo si pak kada kita mau tak mo. Ada saat-saat. Mengapa kita tidak mempergunakan masa-masa seperti ini untuk melakukan hal yang berguna bagi kehidupan ini? Ketiga, Petrus kepada warga jemaat mengatakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga. Sidang jemaat, tentu semua kita pernah mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan penderitaan karena ulah kita, karena dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak sadar, tapi tidak mungkin dosa orang lain kita tanggung akibatnya. Pasti bang, karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, karena dosa kita. Nah karena itu kepada jemaat, Petrus lewat surat yang pertama mengatakan, seperti Kristus sudah menderita oleh karena dosa-dosa kita, dan kamu pun demikian. Banyak hal di dalam hidupmu di mana kamu menderita karena dosa-dosamu, maka sekarang jadikanlah penderitaan Kristus, jadikanlah penderitaanmu, jadikanlah kesusahanmu sebagai pengajaran hidup untuk tidak lagi terjerumus ke dalam dosa. Nah, itu 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jangan lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Ina jemaat. Kalau kita mapadi karena dosa kita, kalau kita menderita karena kesalahan kita, kalau kita hidup susah karena kelalaian kita, dan berbagai hal-hal tidak baik dalam hidup kita, pada omita tole itu, kan mapadi ki Bapak Ibu, kita sakit, kita susah, kita menderita, sebab kesalahan pasti dihukum. Nah ini yang diulang-ulang Petrus, bahwa Yesus menderita badani, bahkan menderita batin, dihina, dicaci maki, bahkan mati karena dosa-dosamu. Bahkan dalam kehidupan nyatamu pun engkau mengalami banyak hal susah dan sulit. Maka jadikanlah itu pelajaran. Nada amit tole-tole. Itulah Sabtu Sunyi Bapak Ibu. Itulah Sabtu Sunyi. Di sini dikatakan banyak bentuk-bentuk dosa yang diurai oleh Petrus. Janganlah hidup dalam hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala, terlarang, dan berbagai hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kan semuanya berujung pada kamapaadikan. Lambat atau tidak, yang pasti akan berakhir pada kamenasanan. Baiknya itu sila jemaat kita renungkan tempat hidup kita. Terakhir, apapun alasannya, kematian Kristus itu yang merupakan hukuman atas dosa-dosa kita, tetapi telah menjadi berita Injil kepada semua orang. Berita Injil kepada semua orang. Sehingga kalau tadi kita mungkin bertanya di ayat 6 dari 1 Petrus, oh
Sepertinya Yesus ketika turun ke dunia orang mati memberitakan Injil. Ini tidak begitu juga. Memang ada banyak penafsir yang berbeda soal ini. Ada yang mengatakan itu betul-betul nyata, tapi ada juga mengatakan tidak, itu alegoris. Tetapi yang mau dikatakan sidang jemaat ialah bahwa kematian Kristus telah menjadi berita Injil bagi semua orang, ya, semua orang di dunia ini. Semua orang, semua manusia layak mendengarkan berita tentang kematian Kristus, karena kematian Kristus adalah berita sukacita bagi dunia. Kristus mati, itu adalah keselamatan kita, baik orang percaya maupun tidak. Nah, yang dimaksud dengan orang mati adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, itu yang dimaksud jemaat. Itulah orang mati. Orang yang putus hubungannya dengan Tuhan, itulah orang mati. Dan kepada mereka diberitakan kabar tentang kematian Kristus. Dan itulah kita semua. Nah, sehingga kalau temanya Yesus dalam dunia orang mati, sesungguhnya ialah Yesus tetap ada di dalam seluruh kehidupan, di dalam seluruh kenyataan kehidupan manusia, baik manusia yang percaya kepadanya maupun tidak. Dan kematiannya menjadi berita Injil kepada semua orang. Nah, sekarang perenungan bagi kita adalah apa peran yang dapat kita mainkan, apa yang dapat kita lakukan sidang jemaat sebagai orang-orang yang masih hidup. Marilah kita menjadi saksi Kristus, sehingga ketika kita masuk ke dalam dunia orang mati, dunia di mana tidak ada yang bisa diharap, justru menjadi satu tempat di mana Tuhan menyembunyikan. Kita lihat yang terakhir ini tentang dunia orang mati. Ayat 13 dari Ayub 14. Ayub berkata begini, Tuhan. Ya, saya tambahkan kata Tuhan. Kiranya Engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati dapatkah hidup kembali, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulan. Singkatnya, Ayub mengatakan, pertama dia mengatakan bahwa nang tak liwa apa jatuh kematian, tapi berikutnya Ayub bahwa ternyata di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kalau kita pakai bahasa sekarang, bahwa ternyata kematian adalah tempat di mana Tuhan menyembunyikan kita untuk suatu kali kelak ketika Tuhan mengingat kita, kita dipanggil untuk memperoleh kebangkitan. Dan itulah yang kita akan rayakan besok. Bahwa Tuhan tidak melupakan anaknya yang tunggal itu. Ia memang ada dalam dunia orang mati, tapi Tuhan menyembunyikannya, Tuhan melindunginya. Dan besok kita akan rayakan kebangkitannya. Itulah orang percaya, itulah orang berguna dalam hidup ini. Karena itu sidang jemaat Tuhan, selama kita masih hidup, jadikanlah hidup kita berguna. Amin. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita renungkan satu hal sidang jemaat, bahwa selama ini, selama hari-hari hidup kita yang telah kita lalui, apakah kita sudah berguna bagi Tuhan dan sesama? Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah? Marilah di Sabtu Sunyi ini kita perpanjang perenungan itu untuk sampai pada kesimpulan hidup ini harus selalu berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan paduan suara PWGT secara virtual.
agar supaya kami yang ada di dalam maut boleh dibawa keluar. Bapa di surga, terima kasih untuk karyamu itu. Dan jikalau sore hari ini di tengah-tengah persekutuan jemaatmu di Jemaat Keramat, kami beribadah menghayati keberadaan anakmu yang tunggal itu yang sedang terbaring dalam dunia orang mati. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami semua dituntun dan diingatkan bahwa betapa hebat kuasa dosa memporak-porandakan seluruh kehidupan ini. Tetapi betapa luar biasanya juga kasih sayang-Mu, dan kasih-Mu yang luar biasa itu tidak mampu dikalahkan oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Dan biarlah ya Bapa di surga, firman-Mu yang boleh kami dengarkan tadi memberi pengajaran-pengajaran hidup kepada kami untuk terus merenung ulang setiap hal yang kami lakukan melalui kisah-kisah yang telah kami lalui, sehingga kami boleh belajar baik dari peristiwa hidup maupun dari firman-Mu yang kudus. Dan kehidupan kami ke depan adalah kehidupan yang lebih baik dari hari yang telah kami lalui. Di hari Sabtu sunyi atau suci ini, biarlah masa-masa yang singkat ini boleh kami pergunakan bersama untuk merenung dan merenung tentang siapa Engkau dan siapa kami. Bahwa kami pada akhirnya juga akan masuk ke dalam dunia orang mati. Tapi kemanakah kami Tuhan? Dalam iman kepadamu, kami tetap dalam perlindungan-Mu dan akan beroleh hidup yang kekal, yang sempurna pada hari kebangkitan yang dijamin oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih kami persembahkan kepadamu untuk ibadah yang boleh dilaksanakan ini. Meskipun ya Bapa di surga, kami terpisah satu dengan yang lain. Sebagian kecil kami ada dalam rumah-Mu yang kudus di sini, dan sebagian besar umat-Mu ada di rumah masing-masing, bahkan mungkin ada yang di tempat kerja, atau ada yang sementara dalam perjalanan. Ada yang sedang bersuka cita, ada juga yang sedang bergumul. Dan apapun yang kami alami Tuhan, kematian Kristus menjadi sebuah jaminan bahwa kami boleh dilepaskan dari dosa dan kuasa maut. Dan karena itu biarlah ibadah ini membawa sukacita bagi kami semua sidang jemaat-Mu di Jemaat Keramat, sehingga dalam menyongsong hari esok di mana kami akan memperingati dan merayakan hari kemenangan-Mu, hari kebangkitan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus dari antara orang mati, kami boleh berlimpah sukacita. Dan biarlah peristiwa demi peristiwa dalam sejarah kehidupan kami ini terus berulang dan memperkokoh iman dan keyakinan kami. Ya Bapa di surga, berkatilah terus seluruh hamba-hamba-Mu di tengah-tengah Jemaat Keramat yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk boleh menata dan mengelola pelayanan sebagaimana yang Engkau mandatkan kepada masing-masing mereka. Biarlah oleh hikmat-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mereka dengan bijak dan sabar dari hari ke sehari dilewati menjadi minggu dan bulan bahkan tahun, sehingga pelayanan kepadamu melalui umat-Mu boleh terus dilangsungkan dengan baik. Semangati majelis gerejamu, pengurus OIG, guru sekolah minggu, semua panitia di tengah jemaat, rekan-rekan sekerja kami, poster, sopir,
tata usaha, semua tenaga-tenaga teknis, anak-anak saudara-saudara kami yang memberi diri sebagai organis kantoria, soundman infocus, berbagai karunia yang ada pada umatmu, biarlah dapat dipergunakan bagi pemuliaan-Mu. Doa khusus kami Tuhan, untuk kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Amos Patadungan dan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Kasih-Mu kiranya tidak akan pernah berkurang untuk mereka berdua di dalam mengangkat tanggung jawab sebagai hamba-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Keramat. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan hidup mereka, baik di tengah keluarga maupun di tengah jemaat, tapi Engkau tentu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena itu Tuhan, dampingi mereka siang malam, dan biarlah oleh kekuatan-Mu saja mereka boleh terus melayani Engkau. Dan Ibu Pendeta Yulia yang jauh dari kami karena sedang mendampingi anak yang sedang sakit, Tuhanlah yang akan membawanya dia pulang, demikian menyembuhkan anak yang kami kasih bersama. Berkati Bapak Pendeta Amos dan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk bersama keluarga mereka masing-masing. Iya Bapa di surga, Engkau mengetahui seluruh keadaan dan kondisi dari sidang jemaat-Mu di Jemaat Keramat. Dimanapun mereka, dalam keadaan apapun mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan sekalipun Engkau ada di dunia orang mati, Engkau mengetahui semua kami yang hidup. Sebab Engkaulah Allah kami, baik ketika kami hidup maupun ketika kami mati. Dan karena itu, terima kasih untuk Sabtu Sunyi yang boleh kami rayakan ini, di mana kami mengagungkan Engkau yang mau berkorban untuk kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami boleh terus berhikmat dan tertuntun dalam perenungan-perenungan mendalam tentang Engkau Allah kami dan Tuhan kami. Inilah ibadah dari tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Keramat, ya Bapa di surga, yang didasarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit itu, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, adalah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan lanjutkanlah kehidupan kamu, dan dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, bersyukurlah dan berbanggalah di dalam Allahmu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan mengangkatmu dari liang kubur dan memahkotaimu kehidupan kekal. Amin. Terpuji-pujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum ibadah kita tutup, penegasan warta dari Warta SMGT. Diinformasikan bahwa pelaksanaan Pasca SMGT Jemaat Keramat akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April pukul 05 WIB melalui Zoom secara live di YouTube. Dihimbau juga untuk semua orang tua agar menyiapkan telur dan hiasan-hiasannya serta bahan-bahannya akan diinformasikan oleh kakak SMGT. Demikian untuk berita SMGT. Seperti juga untuk ibadah besok siang, ibadah Paskah seperti jam yang sudah diwartakan pada pukul 09.30 secara virtual juga dan dari gereja juga. Jadi dilakukan secara virtual dan langsung dari gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoel Tangkedatu yang boleh memimpin kita dalam ibadah Sabtu Sunyi pada sore hari ini. Kiranya Bapak dalam pelayanannya ke depan, Tuhan senantiasa memberkati bersama keluarga. Terima kasih juga disampaikan kepada tim multimedia, organis dan kantoria yang boleh bersama-sama kita mendukung ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak dari kepolisian di sektor Cilincing yang boleh melakukan pengamanan pada sore hari ini di gereja kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 199 ayat 2. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Yang bawa kotak ya? Hah?